Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Ponco Purnawirawan, NIM 20104163100045. Saya adalah seorang mahasiswa geografi angkatan tahun 2020 di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sifat fisika dan kimia pada air. Sebelum lanjut ke materi, akan ada 3 materi yang akan saya sampaikan pada video ini. Yang pertama, air laut. Yang kedua, sifat kimia air. Dan yang ketiga, sifat fisika air. Air laut adalah air yang berasal dari laut atau samudera yang memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Artinya, dalam 1 liter air terdapat 35 gram garam. Perbedaan utama antara air laut dan air tawar adalah adanya kandungan garam dalam air laut, sedangkan pada air tawar tidak mengandung garam. Garam yang terkandung di dalam air laut yaitu natrium klorida sebanyak 68,1%, HgCl2 sebanyak 14,4%, NaSO4 sebanyak 11,4%, kalium klorida sebanyak 3,9%, kalsium klorida sebanyak 3,2%, natrium bikarbonat sebanyak 0,3%, kalium bromida sebanyak 0,3%, dan lain-lain. Sifat kimia air laut. Air adalah suatu senyawa kimia yang berbentuk cair, yang tidak berbau, yang tidak berwarna, dan tidak berasa. Air mempunyai titik didih 100 derajat Celcius, kerapatan 1,0 gram per cm kubik pada suhu 4 derajat Celcius, dan memiliki titik beku 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Selain itu, wujud air juga berbentuk padat, cair, dan gas. Di samping komposisinya yang sederhana, air juga memiliki sifat-sifat kimia yang tergolong unik. Keunikan ini terjadi sebagai akibat dari adanya ikatan hidrogen yang terjadi antar molekul-molekul air. Ikatan hidrogen dalam bentuk molekul air terjadi karena adanya sifat polar dalam air, sehingga tempat kedudukan atom hidrogen yang positif akan menarik tempat kedudukan oksigen yang negatif dari molekul air lainnya. Ikatan hidrogen terjadi dalam beberapa senyawa hidrogen, di mana atom hidrogen menjembatani dua atom yang cenderung menarik elektron lebih besar. Ikatan hidrogen ini sifatnya lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen. Namun demikian, ikatan hidrogen antara dua molekul air yang berdekatan dan sifat terpolarasi molekul air inilah yang berperan terhadap sifat-sifat kimia dan fisik air yang unik untuk terjadi. Es yang merupakan wujud air dalam bentuk padat, terdiri dari jaringan terbuka dari molekul-molekul H2O yang terikat oleh ikatan hidrogen. Jaringan es ini sangat terbuka, sehingga es meleleh, maka ikatan-ikatan hidrogen itu terputus dengan menghasilkan air yang kerapatannya lebih besar dari es. Jika suhu air bertambah, maka kerapatannya akan bertambah karena strukturnya lebih rapat sebagai akibat terjadinya pemusatan ikatan hidrogen. Pada waktu yang bersamaan, kerapatannya yang berkurang karena cair menguai. Pada suhu 4 derajat Celcius, kedua pengaruh yang saling berlawanan itu seimbang dan memiliki kerapatan tertinggi, yaitu 1 gram per cm kubik. Di atas suhu 4 derajat Celcius, pemuaian termal itu lebih menonjol dan kerapatan air berkurang. Berikut adalah ikatan hidrogen dalam molekul air dan es. Sifat fisika juga memiliki keunikan yang tidak kalah dari sifat kimia pada air laut. Keunikan itu terdapat dalam hal tegangan permukaan, kalor penguapan, kerapatan suhu, dan kapasitas melarutkan. Selanjutnya untuk pembahasan sifat fisika yang pertama adalah tegangan permukaan.
Adanya ikatan hidrogen dalam molekul air menyebabkan air cenderung bersatu membentuk suatu kekuatan yang dinamakan kohesi. Daya kohesi ini diperlukan untuk melawan kekuatan dari luar molekul yang memecahkan ikatan-ikatan hidrogen. Kekuatan kohesi ini terjadi pada batas antara air dan udara, sehingga membentuk suatu kulit di permukaan air. Kulit ini cukup kuat untuk menyangga benda-benda kecil. Kekuatan ini disebut tegangan permukaan. Di antara sekian banyak zat cair, air memiliki tegangan permukaan yang paling tinggi. Hal ini memungkinkan terjadinya asosiasi organisme baik yang hidup di bawahnya maupun di atasnya. Kalor penguapan. Menurut Schroeder, dalam susana, air memiliki kalor penguapan yang tinggi. Hal ini nampak ketika air dipanaskan, maka proses penguapannya akan berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan cairan-cairan lainnya. Hal ini terjadi akibat dari kekuatan ikatan hidrogen di antara molekul air yang harus diputuskan agar molekul dapat terlepas. Tingginya kalor penguapan air ini menyebabkan tingginya pula titik didih air. Oleh karena itu, air di permukaan bumi berbentuk cair dan bukan berbentuk gas. Sifat air yang demikian itu dapat menjadikan air sebagai bahan pendingin yang sangat baik, karena dapat menyerap sejumlah besar panas. Kerapatan suhu. Pada umumnya, cairan akan semakin rapat dengan semakin dinginnya suhu. Jika cairan didinginkan sampai menjadi padat, maka wujud padat dari cairan ini menjadi lebih rapat dibandingkan dengan wujud cairnya. Kondisi demikian tidak terjadi pada air, karena air memiliki kerapatan suhu yang aneh. Air akan menjadi semakin rapat bila didinginkan sampai pada suhu 4 derajat Celcius, dan dalam proses pendinginan selanjutnya, maka kerapatan air akan menurun. Keunikan sifat fisik air inilah yang menyebabkan es lebih dingin dibandingkan dengan air, dan dapat terapung di atas air. Sifat ini berperan penting dalam kehidupan laut, karena jika tidak memiliki sifat tersebut, maka sebagian besar volume lautan tidak akan dihuni karena air laut menjadi berbentuk gumpalan es yang besar. Dan yang terakhir adalah kapasitas melarutkan. Air dapat melarutkan zat-zat kimia dan dapat digunakan sebagai medium yang di dalamnya berlangsung berbagai reaksi kimia. Kebanyakan proses-proses kimia yang berlangsung menyangkut reaksi yang menggunakan air sebagai pelarutnya. Kemampuan air dalam proses melarutkan zat-zat kimia disebut sebagai daya larut air. Dan daya larut tersebut tergantung kepada sifat telepolarisasinya, molekul air, dan ikatan hidrogen. Sebagai pelarut polar air juga dapat melarutkan berbagai macam garam, bergantung pada interaksi antara ion-ion garam dengan muatan listrik yang dimiliki oleh molekul air. Terima kasih. Jika ada kritik dan saran yang membangun, bisa dikirimkan ke email pribadi saya, dan bisa juga langsung ke sosial media saya sesuai dengan yang sudah tertera di video. Terima kasih.